Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita boleh berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ilmu Waktu yaitu Ibu Aci Pirawati dan ibu-ibu guru semuanya dan Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya yang bersedia pada hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti aksi nyata saya, yaitu dalam rangkaian kegiatan sesi berbagi tentang budaya positif di SD Narwasari, yaitu bersama saya Tika Epeda Purba, calon guru gerak angkatan 9. Oke Bapak Ibu, hari ini seperti tadi pada judulnya saya akan berbagi mengenai budaya positif. Adapun rangkaian atau bagian-bagian yang akan saya terangkan yaitu konsep inti tentang budaya positif, yaitu nanti yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum ini saya lanjutkan, pertama saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kalau bicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terpikir di benak ibu-ibu semua? Kalau bicara budaya positif, yang sekilas itu, apa yang timbul di pandangan ibu-ibu? Iya, Bu? Menurut saya budaya positif itu ialah sesuatu boleh pakai mikir ya, biar kuat. ya Bu. Menurut saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara biasa dan berbau hal berpositif, hal yang baik seperti kebiasaan 3S, senyum, sapa, salam, seperti itu. Tapi menurut Ibu ini budaya positif segala hal yang baik ya, termasuk tadi salah satunya 5S, senyum, salam, sapa ya. Oke, yang lain kira-kira Miss? Apa kira-kira yang pandangannya? Oke, saya menambahkan dari Bu Lenia, Bu ya, tentang budaya positif yang harus kita bangun di sekolah itu contohnya seperti literasi membaca. Jadi sedini mungkin kita menanamkan sama anak-anak itu untuk meningkatkan minat membaca. Oke. Jadi terkait budaya positif Ibu sampaikan semuanya benar ya. Dan apapun itu asal berbau positif semuanya itu dapat kita lakukan. Tapi yang utama dari siapa dulu? Pasti dari kita guru. Jika kita ingin melihat ada budaya positif di sekolah, maka inti utama kita pelakunya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita ingin membuat kemajuan di sekolah, perlahan-lahan harus ada perubahan dalam diri kita. Dan yang utama yaitu mengubah paradigma kita, paradigma berpikir dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon mengatakan bahwa anggapannya kebutuhan manusia itu sama semua. Nah, kita harus beralih perlahan-lahan menjadi teori kontrol, yaitu bahwa setiap individu atau khususnya murid, setiap murid pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dan setiap murid juga memiliki keunikannya masing-masing, memiliki bakat masing-masing. Nah, di sini tugas kita guru yaitu kita harus bisa membimbing anak mengembangkan bakatnya sesuai minat dan bakat ya. Nah, jadi tugas seorang pendidik itu ibarat seperti petani. Petani hanya bisa merawat tumbuh kembangnya tanaman, yaitu dengan cara memberi pupuk, memberi air, dan mencabut rumput. Tapi tidak bisa mengubah bentuk. Misal kalau dia tanam padi, pasti yang akan dia panen padi. Begitu juga kita pendidik, kita hanya bisa menuntun bakat yang ada pada anak, namun tidak bisa mengubah kodratnya. Anak itu bertumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, nah tugas kita hanya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, ya Bapak Ibu, agar berkembang. Nah, kemudian peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kita guru punya peran seperti saya sampaikan tadi, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan
menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, ya. Kemudian kita harus paham apa motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol seperti yang tadi di awal, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan saya rasa kita semua sudah tahu. Nilai-nilai kebajikan itu banyak, yaitu ada jujur, apalagi Bapak Ibu, disiplin, terus bertanggung jawab, kreatif, apalagi mandiri, bertanggung jawab, banyak disiplin positif. Saya rasa kalau disiplin positif di sekolah kita ini sudah kita jalankan, sudah kita lakukan, iya. Jadi dalam hal ini saya hanya mengatakan agar kita tingkatkan. Saya yakin kalau sekolah kita dalam hal disiplin sudah sangat baik, ya. Kemudian dengan disiplin positif ini kita dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa dia nanti dalam melaksanakan disiplin positif ini akan melakukannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan atau pujian. Ini misalnya Bapak Ibu, anak kalau dia datang ke sekolah, seperti siswa kita, kalau dia terlambat, kita harus bisa memberi dia motivasi untuk berubah. Tapi harus motivasi itu datang dari diri sendiri, bukan karena hukuman yang kita berikan. Kalau anak itu berubah atas unsur ekstrinsik dari luar, maka perubahan yang terjadi pada dirinya itu tidak akan tahan lama. Namun kalau perubahan itu didasari dari diri sendiri, intrinsik, maka itu akan bertahan sampai selamanya. Nah, perlu kita tahu ada motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi seperti di awal tadi disinggung. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal. Mereka sadar dan percaya nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini tadi. Nah, dengan kepercayaan mereka, ya, maka itu namanya motivasi internal. Misalnya, Bapak Ibu, saya tanya, Ibu Leni, misal, saya perhatikan Ibu Leni datang ke sekolah selalu tepat waktu. Saya ingin bertanya, Ibu Leni datang ke sekolah tepat waktu itu apakah karena ingin mengharap pujian dari kepala sekolah atau pujian dari teman-teman atau ada yang lain? Iya. Terima kasih. Motivasi saya ketika saya itu melakukan disiplin waktu atau datang tepat waktu itu bukan ada faktor dari luar, bukan faktor untuk dipuji, melainkan faktor dari dalam diri sebagai wujud tanggung jawab saya untuk melakukan tugas untuk mengabdi kepada sekolah dan juga negara. Iya, tentang Ibu Leni, bagus. Bapak Ibu, itu namanya motivasi intrinsik dari dalam sendiri, kesadaran Ibu itu sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai keyakinan atau kebajikan yang dia percaya, maka dia melaksanakannya. Ya, benar sekali. Ketika kita melaksanakan itu karena pujian berharap, oh nanti aku dipuji kepala sekolah atau dipuji teman-teman karena aku selalu on time, tepat waktu, malah tiba sebelum jauh sebelum bel. Kalau karena pujian, maka nanti ketika pujian itu menghilang, kita bagaimana? Iya, benar itu Bu. Kita terlambat, ya kan? Kita berubah. Namun kalau karena kita sadar bahwa itu tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, kita menghargai anak, kita menghargai diri kita sendiri, mau menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, maka itu namanya motivasi intrinsik. Bagus ya. Nah, ada juga yang kedua yaitu motivasi eksternal. Seseorang dapat berperilaku karena motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu bagaimana? Yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau terlambat kan masuk ke itu berupa sekolah. Nah, jadi saya harap kita semua melaksanakan apa yang menjadi tugas kita bukan karena motivasi ekstrinsik, melainkan karena motivasi intrinsik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Iya, saya sangat senang. Nah, kemudian kita tahu motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya dari benarnya. Nah, sebaiknya
penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid dan bisa juga digantikan dengan apresiasi. Nah, itu tadi ke guru. Nah, sekarang kita bercerita ke guru kita. Karena kembali ke tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, maka kita akan menerapkan motivasi itu ke peserta didik kita. Kita guru sudah sadar bahwa motivasi yang baik itu adalah motivasi intrinsik. Maka kita ajarkan kepada murid. Ya, dalam hal ini saya menekankan dari materi yang saya pelajari di program guru penggerak bahwa hukuman ya dan hadiah yang kita beri pada murid itu tidaklah baik. Ya, karena itu berupa motivasi eksternal. Ketika kita nanti memberikan hukuman misalnya anak tidak kerja PR, saya katakannya, saya pernah memberi hukuman. Tetapi hukuman ini hanya mengubah sementara. Jadi besok-besok si anak mengerjain PR, takut karena dihukum. Nanti aku dihukum dulu. Nah, kemudian sebaliknya, ketika anak bisa menjawab pertanyaan karena ada hadiah, nanti ketika kita tidak memberi hadiah, maka si anak akan malas, dia tidak mau menjawab. Gimana menurut Bapak Ibu? Sesuai kan? Gimana Miss Sophie? Sesuai? Miss Sophie pernah mengalami? Pernah, Bu. Iya, pengalaman. Kalau saya waktu awal-awal itu ya Bu ya, karena saya masuk di kelas 1 sampai kelas 2, supaya anak itu semangat belajar sama saya, setiap saya ngasih pertanyaan, saya nyiapin hadiah permen pada saat itu di minggu pertama. Minggu kedua mereka minta kuis lagi Bu, Miss kuis lagi Miss katanya. Saya bilang maaf ya nak, Miss lagi nggak bawa hadiah. Mereka langsung bersorak, katanya kayak gitu Bu. Jadi semenjak itu saya tidak mau lagi memberikan imbalan apapun, karena mereka menjawab pertanyaan saya itu hanya untuk mendapatkan hadiah itu tadi. Benar sekali. Tapi Sophie ada pengalamannya. Iya, saya juga jauh sebelum mengikuti program CDP ini, saya paling senang memberi hadiah kepada anak. Karena dalam hati itu sebenarnya rasa senang kita ya, dan berbagi sebenarnya, menunjukkan apresiasi kita sebenarnya. Tapi ternyata salah. Dan setelah saya dengar memang iya. Buktinya besoknya anak tadi, Bu, kuis lagi lah Bu. Ada hadiahnya kan Bu? Jadi itu masih si anak karena hadiah. Nah jadi di sini Bapak Ibu, ternyata hadiah ini memberi dampak negatif. Yang pertama tadi seperti yang Miss Sophie berbagi, misalkan anak itu jadi termotivasi menjawab hadiah. Dan yang kedua, anak yang tidak bisa menjawab kira-kira merasa bagaimana? Kecewa, iri kan? Berarti menimbulkan apa dengan temannya? Kecemburuan, betul sekali, kecemburuan. Pasti dia pada mereka cemburu. Ini cuma dia ada dapat hadiah. Nah, kemudian itu juga memicu anak kurang teliti. Kenapa saya katakan kurang teliti? Jadi dia main cepat aja, ya kan? Siapa tahu benar gitu dia dapat hadiah. Jadi dia kurang teliti, ya kan? Kurang teliti, menimbulkan kecemburuan, ya, dan menimbulkan motivasi yang salah karena dia menjawab jadinya hanya karena menginginkan hadiah. Dan ketika kita tidak bawa hadiah, dia lemas, nggak mau lagi menjawab. Jadi hilang semangatnya. Nah itu jadi kita hindari ya Bapak Ibu, walaupun kita memang punya jiwa berbagi, kita tahan dulu. Nah begitu juga dengan hukuman. Jika kita memberi hukuman pada anak, memang tidak bisa dipungkiri ya bagaimana kita kecewa ya ketika anak tidak melaksanakan apa yang kita tugaskan. Nah, namun ada bentuk lain dari hukuman. Ya Bapak Ibu, kita bisa beri nanti di tahap berikutnya kita bahas dia bentuk konsekuensi. Itulah nanti yang dibentuk dari keyakinan kelas. Apa yang mereka yakini dan kita arahkan dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia berbuat. Ketika dia tidak mengerjakan PR, kita arahkan pertanyaan, kita beri apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan kita hukum. Hukuman ini maksudnya dalam tanda petik yang berbau kekerasan fisik atau mental. Ya Bapak Ibu, hukuman itu kan banyak. Ada yang mengatakan mental dan ada yang mengatakan fisik. Ya jangan sampai seperti itu. Karena apa? Hukuman itu dampaknya bisa anak itu menjadi dendam.
Banyak kita lihat di luar sana yang murid bisa melakukan hal kasar kepada gurunya. Itu karena apa? Bisa jadi dia dendam. Di sekolah mungkin dia memendam kelakuan kita, ya kan? Jadi di luar sana dia lampiaskan. Itu nanti terbawa saja di situ, ini guru itu berucap terbawa. Nah, kalau bisa kita itu sebagai guru jangan ditakuti, tapi dihargai, disegani karena kita penyayang. Jadi saran di hukuman itu jangan dilakukan. Kemudian hadiah, kita ganti hadiah menjadi apresiasi. Nah, apresiasi ini dalam bentuk pujian yang bisa kita berikan, ya kan? Anak itu pasti senang. Ya, bagaimana kita mengapresiasi setiap pekerjaan mereka, walaupun hasilnya kurang baik, kita beri apresiasi. Misalnya kita suruh anak membuat karangan, ya, mungkin dalam susunan katanya dia kurang baik, tapi tulisannya bagus. Ya, kita beri apresiasi dari bentuk apa yang sudah baik, baru kita beri masukan atau apa yang diperbaiki. Jadi setiap anak itu mendapat apresiasi untuk karyanya masing-masing. Ya, itulah mengenai motivasi perilaku manusia. Berarti motivasi yang baik tadi harus motivasi yang bagaimana? Motivasi internal. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yaitu seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Anak melakukan suatu sikap itu pasti ada tujuannya, benar? Iya. Nah, tujuan suatu sikap anak itu pasti memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang belum dia rasa terpenuhi, pasti dia akan berusaha memenuhi itu, baik secara positif maupun negatif, karena itu usaha dia. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dijelaskan setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ya, setiap perilaku yang mereka lakukan pasti ada tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya, baik perilaku yang negatif atau yang positif dilakukan. Itulah usaha dia untuk mencapai kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima ada kebutuhan akan kekuasaan. Ya, jadi kelima kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi pada anak, pasti dia akan berusaha memenuhi. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, pertama yaitu tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini pasti kita semua sudah tahu. Ini berkaitan dengan makan, minum, pakaian, pokoknya bagian-bagian kasih kita yang untuk bertahan hidup. Pasti anak-anak kita sudah terpenuhi semua tentang kebutuhan itu. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini yang mungkin sering kita yang anak-anak kita ingin penuhi. Itu kebutuhan sayang dan rasa terima ini adalah kebutuhan akan perhatian, dicintai oleh gurunya. Mungkin kelas 1 ada pengalaman. Ada Bapak Ibu, kalau saya di kelas itu pernah ada anak dia cara-cara perhatian. Dia selalu banyak tingkah di kelas, ribut. Seperti kalau di kelas saya saat ini, ya kalau saya perhatikan, siapa Sebio. Dia selalu asik, sibuk sendiri, yang lain kemana dalam tugas, dia banyak tingkah, ya jadi supaya kita dikenali kita. Tapi setelah kita gini kan, kita bisa mana? Dia langsung beliau, berarti dia butuh kasih sayang. Ya Bapak Ibu ya, mungkin dia di rumah kurang dinilai sama orang tua dan itulah karena kasih sayang. Kemudian yang ketiga tadi kebutuhan kesenangan. Nah ini kesenangan di kelas ada juga nih. Nah kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana kira-kira nih anak-anak kesenangan ini kan berarti berkaitan dengan hal apa yang mereka senangi.
Kalau mereka senang akan hal itu, ya mereka laksanakan dengan baik. Kalau nggak senang, nggak mau dikerjakannya. Ada pengalaman? Kan kalau yang Silakan boleh aja. Kalau belajar PPK kan itu kan anak-anak senangnya belajar di luar, tetapi kita memikirkan kesenangan kita. Tentu kita lebih ekstra hati-hati melihat anak di luar dibandingkan di dalam kelas gitu. Jadi kita hanya bilang kerjakan latihanmu. Mereka kan membuat tapi kalau belajar di luar. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali ya, karena ini merasa untuk olahraga mereka lebih semangat itu kalau belajar di luar, itu kesenangan. Kalau di dalam kurang aktif. Oke, berarti itu mereka bisa memenuhi apa kesenangannya, ya kesenangannya seperti ini kan gitu. Yang keempat yaitu kebutuhan tentang kebebasan, yaitu anak tadi pengen bebas. Ya, berarti dia ingin melakukan apa yang dia suka, apa yang dia bebas, pokoknya nggak ingin terikat. Ya kalau mau belajar kalau enggak, kan ada juga yang dia belajar. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan dasar atau kekuasaan. Dalam hal ini anak ingin mendapatkan pengakuan yang akan merupakan atau kemampuan yang dia punya, maka dia akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan saya akan memberikan contoh. Coba kita menebak kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi murid tersebut. Anto, siswa kelas 6. Setiap pelajaran matematika, ibu guru menjelaskan dia selalu malas dalam kelas. Dia selalu menunjukkan sikap acuh-acuh. Ya. Kemudian setelah selesai pelajaran matematika, masuk pelajaran olahraga, si anak semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran, dia antusias dan energi. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi si anak? Komis, kesenangan. Yang lain sama? Kesenangan? Ada kesenangan, ada kebebasan, ada kekuasaan, kasih sayang. Kalau Sophie mengatakan kesenangan. Nah, di sini ada kasus atau cerita. Coba kita analisis kebutuhan apa yang sedang anak ini penuhi, ya, yaitu Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Andi bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang dimiliki oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut. Pertama, Bimo mengatakan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira mana kebutuhan yang dia ingin penuhi? Kekuasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan atau kesenangan? Apa Ibu? Kesenangan. Coba kesenangan. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nanti kita paham. Yang kedua, Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Iya. Nah, kemudian kalau ibu berkata, aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa? Penguasaan. Sepakat ya? Oke. Oke, nah terakhir, jawab si Bimo. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan? Oke, kita lihat. Iya benar, luar biasa. Dari 4 pernyataan kampanye benar. Berarti kita sudah memahami konsep kebutuhan dasar. Tangan Bapak Ibu luar biasa ya. Oke, mantap. Ya, jadi sini kita harus paham kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak. Kadang dia meminta kasih sayang seperti tadi contoh itu, dia melakukan berbagai cara yang jahil atau tingkah laku di kelas yang goyang-goyang atau bagaimana lah agar kita mendekatinya ya. Itulah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi
posisi kontrol seorang guru. Ya, di sini posisi kontrol seorang guru. Tadi kan anak itu sudah berusaha melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka terkadang dalam memenuhi kebutuhan, anak ini kan tadi saya katakan bisa melakukan hal positif, bisa negatif. Ketika anak melakukan hal negatif, pasti kita guru berperan dalam menyelesaikannya. Ya, nah di situ ada posisi kontrol guru yang harus kita lakukan dan ada jenis. Posisi kontrol guru terbagi dalam 5. Yang pertama ada pemukul, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pembuat merasa bersalah, dan yang kelima manajer. Ya, kita bahas satu persatu. Kalau posisi penghukum berarti seorang guru di sini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini berarti bahasa, ya. Inilah tipe guru penghukum. Ini dia yang Bapak Ibu. Nah, biasanya juga kalau tipe guru penghukum ini mengeluarkan kata-kata, "Patuhi aturan saya," atau "awas tahu, kamu selalu yang salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Laksanakan apa yang saya perintahkan, kalau enggak, asal. Itu salah satu kalimat yang sering digunakan oleh guru hukum. Dan biasanya kalau penghukum ini nada suaranya tinggi, ya kan Bapak Ibu. Kemudian bahasa tubuh pasti makanya melotot. Ya enggak? Inilah menunjuk. Iya. Nah, di sini nanti ketika kita melakukan posisi penghukum, hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret kubunya. Itulah sebagai ekspresi luapan emosi. Atau tulisannya lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru bisa jadi anak SMA lah mungkin ya. Kalau kita anak SD ini mungkin bisa jadi coret-coret jadi kayak itulah nanti hasilnya. Ya, jadi posisi penghukum itulah nanti hasilnya. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, sering juga kita misalnya anak terlambat atau terlambat lagi, masih terlambat lagi, selalu kamu. Sekarang usiran kamar mandi itu. Emosi mata melotot. Sesuai lah ucapan dan ekspresi. Namanya menghukum. Nah, kalau kita melakukan posisi penghukum, apa yang dirasakan murid kita? Bagaimana perasaan murid kita? Pasti gimana Bapak Ibu? Pasti perasaan murid itu marah ya. Pasti marah, kesal. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Kita lanjut, ada posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru bersuara memang lemah lembut, namanya membuat rasa bersalah. Dia berkata, "Ibu sangat kecewa sekali sama kamu." Salah satu kalimatnya boleh juga seperti ini, "Kemarin kamu berjalan sama ibu, udah lama berubah, tapi buat lagi senang, itu kan jadi kecewa." Kemudian saya juga, gimana coba kalau orang tua kata sampai orang tua ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam posisi ini biasanya itu bahasa tubuhnya merapat pada anak, berarti ada mendekati ya kan, merapat pada anak, kemudian juga kita lesu atau memelas. Nah, ternyata hasilnya kalau kita melakukan posisi guru seperti itu, maka murid akan merasa bersalah, terus dia merasa orang yang gagal. Aku sudah mengecewakan guruku, berarti aku bukan orang yang bermanfaat, aku ini gagal. Malah ternyata ini yang lebih mematikan semangat atau motivasi si anak. Ya, dia ke dalam batin langsung tertusuk. Bahwa aku nggak menjadi orang berguna, cuma menyakiti guru, membuat dia merasa kecewa. Ya, Bapak Ibu, jadi posisi ini memberikan akibatnya seperti itu, tidak baik ya. Kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol
melalui persuasi. Namanya sebagai teman, berarti ini bahasanya ya bolehlah lembut, memang adalah teman ya kan. Nah, berarti salah satu kalimatnya boleh, ayo bantulah dari bapak ya. Terus sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti bereskan. Dan suami merasa kan. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kalau dalam hal ini memang kita bersifat sebagai teman, takutnya memberi efek gimana? Anak ini kurang sopan, kurang menghormati. Jadi saya dianggap teman. Dia lupa kalau kita ini gurunya. Nah, kemudian di posisi ini khawatirnya nanti anak jadi pilih-pilih. Misalnya sama guru si A, dia boleh nih baik berubah, tapi tiba masuk guru si B, dia nggak berubah, dia kembali ke sifat aslinya. Karena apa? Karena si A yang menunjukkan posisi teman tadi ini tidak, kan? Dia tidak bisa jadi pilih-pilih. Nah, di sini hasilnya kalau kita selalu memberi posisi teman, murid akan merasa senang, memang, dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Tapi ketika guru tersebut tidak memberi bantuan, dia akan merasa ya kecewa lagi, ya kan? Nah, akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh atau guru tersebut yang menyuruh. Seperti saya katakan tadi, kalau si A menyuruh, guru A dilaksanakan. Kalau guru si B dia tidak mau. Itulah nanti hasil negatif dari posisi teman. Dan keempat, ada posisi pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, mana pemantau? Berarti mengawasi. Dalam hal ini kita menghitung-hitung kesalahan murid, ya kan? Nah, kalimat yang sering digunakan guru pemantau itu, dia mengatakan, peraturannya apa? Ada yang tahu kamu jam berapa kita mulai? Sudah berapa kali kamu terlambat? Kamu aja terus. Namanya dipantau kan, berarti sudah diamati dari jauh-jauh hari. Ini terus yang terlambat, kamu terus yang terlambat, ya kan? Nah, di sini nanti hasilnya murid akan memahami memang konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Di sini ada contoh kasus berarti ya di pemantau ini. Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, yaitu tadi pencatatan data yang digunakan bukti perilaku kesalahan si anak. Ya, jadi kalau pemantau bukti konkret pencatatan. Iya. Nah, yang kelima ada posisi seorang manajer, ya, adalah posisi terakhir. Dalam posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang menuntut anak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Pertama tidak menuntut biar dia menyadari juga, baru menuntut agar dia mencari solusi atas tindakan yang sudah dia perbuat. Nah, di sini manajer bukan sebagai mengatur ya, namun kita membimbing. Nah, tadi dikatakan manajer ini kalau dulu bersikap sebagai manajer adalah sudah gabungan antara posisi teman dan pemantau. Kita sudah teman, berarti kita melakukan pendekatan, pemantau kita tahu apa salahnya, namun bukan kita yang memberi solusi. Kita bimbing dia agar menemukan solusi atas permasalahan
pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, misalnya seperti tadi ada guru mengatakan, "Adi, pernah kamu mau tahu jam berapa sekolah dimulai?" Si Adinya, "Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Dan si Adi, "Saya bisa menyatakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Yang lebih baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Bahkan si anak kamu jawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pasti senang dan merasa aman, nyaman, damai. Dia tidak ketakutan. Jadi misalnya dia tidak ketakutan ke sekolah, pasti dia malah merasa akan berubah dan berbalik dari dalam diri. Aku sadar, aku salah, aku besok akan datang lebih cepat. Ya, nah ini dia. Coba kira-kira Bapak Ibu dalam keseharian posisi kontrol apa yang sering kita gunakan? Tadi ada pembuku, ya, teman ya, teman terkadang juga ya. Teman yang lain, pemantau. Teman, boleh nih? Pemantau. Maksudnya? Mengarah manajer. Oh, mengarah manajer. Iya, mengarah manajer. Itulah yang diharapkan. Memang terkadang tergantung sikon ya Pak ya. Tergantung sikon. Kadang gimana ya? Kadang kalau terbawa arus bisa kita jadi pemantau, teman. Tapi saya rasa kita sering teman ya, teman. Namun sudah perlahan-lahan seperti kata Julia mengarah ke manajer. Itu bagus. Dan yang diharapkan memang nanti posisi kita harus bisa sebagai manajer, ya. Karena dalam manajer ini anak nanti merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman bersekolah, maka akan tercipta juga lingkungan yang positif. Anak pun semangat belajar, hasilnya pun akan baik, ya. Nah, sebagai seorang guru, posisi kontrol yang disarankan adalah sebagai manajer, seperti yang dikatakan Ibu Lia tadi. Berarti tepuk tangan dulu untuk Ibu Lia. Sudah mengaku sebagai manajer, bagus ya. Nah, guru berbuat sesuatu, dalam posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, menuntut murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kita coba selesaikan bersama, ada satu kasus ya. Coba kita analisa di sini. Saya berikan hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras aturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah."
Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabda pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam pantun di atas, singkat posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Oke, ada Bapak Ibu biar menonton. Sifatnya itu menolak hukum ya. ya, karena indikatornya itu Bapak itu selalu mengacu kepada hukum, meskipun yang sudah minta maaf dan memberi alasan yang benar. Kalimat di situ yang mengatakan penghukum kira-kira kalimat yang mana, Bu? Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu sekolah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muslia. Iya, menurut Muslia posisi Pak Lukman itu adalah posisi hukum. Benar ya? Setuju semua? Setuju. Oke, indikatornya tadi katanya apa? Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Disuruh marah pakai sepatu. Tidak pakai sepatu seharian. Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dia ucapkan besar ini? Coba Bapak Ibu, kira-kira. Jika Pak Lukman manajer, coba kita sebutkan langkah-langkahnya, ya. Kalian berdengar mulia? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, jadi pertanyaannya yang pertama bisa saja ada pertanyaan yang muncul. Nah, mengapa kamu hari ini memakai sepatu luar sekolah? Kan kamu sudah tahu kalau di sekolah kita semua siswa wajib memakai sepatu luar kita. Terus, apalagi pertanyaan yang lain? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari anak. Ya Pak, maaf saya guru. Kemudian jawaban dari atas dari siswa tadi, Bapak mungkin bisa jawab seperti ini. Lain kalimat ke sekolah, bahkannya betul waktu supaya untuk di lain waktu tidak terjadi lagi namanya terburu-buru dan karena salah kata. Ya, Terima kasih kepada Pak Hendro yang mengatakan pendapatnya. Benar ya, kalau seandainya Pak Lukman posisi manajer, bisa saja dia bertanya ya Pak kenapa, kemudian terus di awalnya memvalidasi dulu ya kan, stabilitas identitasnya agar tidak malu. Oke, nah kemudian di sini kira-kira bila Anda kepala sekolah, setuju tidak kita dengan perbuatan Pak Lukman yang memberi hukuman kepada Sabrina yang seharian katanya tidak memakai sepatu di sekolah? Tidak setuju ya? Iya, benar sekali tidak setuju. Kira-kira mengapa? Kenapa bisa Nes? Setuju nggak? Tidak setuju ya Nes. Menurut Miss kenapa? Terlalu apa gitu? Menurut saya tidak setuju dikarenakan anak tersebut bisa mengakibatkan mentalnya tidak kuat, ya kan? Terus jadi keberadaannya itu semakin berkurang untuk hari kemudian ke depan. Iya, terima kasih Miss, ya benar sekali ya. Kemudian sekolah pasti setuju, karena anak-anak itu pasti malu ya. Karena seharian apalagi itulah namanya hukuman. Jadi jelas kelihatan bedanya. Ya Bapak Ibu, itu berarti dia menyakiti fisik dan mental ya. Fisik kenapa? Karena kakinya pasti akan panas kan. Seharian di sekolah menginjak pasir lantai. Terus mentalnya juga dia merasa malu. Nah berarti dari 5 posisi itu nanti maka kita diharapkan kita menerapkan posisi manajer.
Oke, terima kasih. Sebelum kita sampai pada restitusinya, kita masuk dulu ke keyakinan kelas. Ya, ini tidak asing lagi untuk kita. Sekolah kita sejak kelas sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan murid dan guru. Ya, berarti antara guru dengan murid harus membuat suatu kesepakatan. Dan keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini? Kita harus menurunkan dari peraturan yang ada di sekolah. Kita mengambil peraturan yang ada di sekolah, ya, yang bahasanya umum. Kemudian kita bawa ke kelas, kita ubah bahasanya menjadi bentuk yang lebih umum dan mudah diingat. Kita sepakati dengan anak apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Biarkan anak masing-masing membuat keyakinannya atau keyakinannya sendiri. Tuliskan, baru kita kumpulkan. Nanti dari misalnya kalau kelas saya ada 28 siswa, dari 28 siswa tersebut dia akan menuliskan keyakinannya. Bebas beberapa banyak, nanti kita kumpul, kita satukan mana yang sama, berarti ditulis jadi satu. Kemudian kita ubah bahasanya menjadi bahasa yang bisa dimengerti, mudah dipahami dan mudah diingat. Nah, itulah menjadi keyakinan kelas kita. Itulah yang akan terus kita ungkapkan, kita terapkan ke murid, kita ingatkan agar terus dilaksanakan. Maka ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, ingatkan kembali ke keyakinan apa yang dia yakini, ya, keyakinan yang dia yakini. Nah, maka kita kembali ke ini materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi posisi manajer yang diharapkan, ya. Tadi posisi kontrol guru diharapkan berada pada posisi manajer. Posisi manajer ini menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Inilah segitiga yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah. Dalam segitiga ini guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah segitiga restitusinya. Segitiga restitusi yaitu langkah pertama yang harus guru lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas ini kita harus mengembalikan dulu kepribadian si anak, profil si anak. Misalnya di kelas dia melakukan kesalahan, jangan sampai teman-temannya menjudge dia sebagai seorang yang selalu salah. Kita harus membuat dia dulu menstabilkan diri agar dia tidak menganggap bahwa dia itu orang yang jahat, orang yang sering bersalah. Dengan bisa mengucapkan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah. Atau boleh dengan kata, kamu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Ya, nah dengan begitu kan dia kembali ke dirinya kan, Bapak Ibu, tidak lagi merasa cuman aku ternyata, aku ini orang yang gagal bersalah. Yang berkata begitu dia sudah kembali kan. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita melakukan langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita memvalidasikan atau memvalidkan, mensahkan tindakan yang salah itu yang mana, tapi dengan jawaban dari sisi dia, bukan kita. Nah, pertanyaan yang boleh kita ajukan, kita boleh berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Boleh juga. Tentunya, kamu bisa melakukan hal yang lebih parah dari sini, tetapi kamu tidak melakukannya. Setelah kita melakukan validasi, maka yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Tindakan dia itu sudah menyalahi keyakinannya yang mana, dan apa nanti solusinya. Di sini kita boleh memberi pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar. Terus nanti di bawahnya kita tanya dia kembali, solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya Bapak Ibu,
kemarin saya sudah mencontohkan ini langsung ke kelas 1. Itu si Jeremy yang mendidik teman. Sudah ketiga kali dia ya mendidik temannya. Nah, jadi saya dapat ilmu segitiga restitusi. Saya terapkan ke Jeremy yang ketiga. Mudah-mudahan sejauh ini belum pernah lagi yang saya bilang. Ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini langkah awalnya kita menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu, anak-anak itu tidak merasa bahwa dirinya yang bersalah. Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan mengenai segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak, ya, karena sebagai posisi manajer memang kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segitiga. Nah, sebelum saya menunjukkan aksinya video saya memperhatikan tentang segitiga restitusi pada anak, kita coba selesaikan bersama. Ada satu kasus, ya. Coba kita analisa di sini. Saya berikan hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Luman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam pantun di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Luman? Jelaskan apakah indikatornya? Pakai ini aja Bapak Ibu biar dengan suaranya. Sifatnya itu masalah hukum ya? Ya, karena indikatornya itu Bapak Ibu selalu mengacu kepada hukum, meskipun yang sudah minta maaf dan memberi alasan yang benar. Kalimat di situ yang mengatakan penghukum kira-kira kalimat yang mana, Bu? Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu sekolah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ms. Lia. Iya, menurut Ms. Lia, posisi Pak Luman itu adalah posisi hukum. Benar ya? Setuju semua? Setuju. Oke, indikatornya tadi katanya tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Disuruh marah pakai sepatu. Tidak pakai sepatu seharian. Nah, bila Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Coba Bapak Ibu, kira-kira. Jika Pak Luman menjadi manajer, coba kita sebutkan langkah-langkahnya, ya. Kalian berdengar dia? Bila Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, jadi pertanyaannya yang pertama bisa saja ada pertanyaan yang muncul. Nah, mengapa kamu hari ini memakai sepatu warna coklat? Kan kamu sudah tahu kalau sekolah kita semua siswa wajib
mahal sepatu wanita. Terus apalagi tren-tren yang lain? Lihat. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari anak. Ya Pak, maaf saya guru. Kemudian jawaban dari atas dari siswa tadi bapak-bapak mungkin kita jawab seperti ini. Lain kalinya ke sekolah bapaknya buka waktu supaya untuk di lain waktu tidak terjadi lagi namanya terburu-buru dan tak salah kata. Ya, Terima kasih kepada Pak Hendro yang mengatakan pendapatnya. Benar ya, kalau seandainya Pak Luman itu disebut manajer, bisa saja dia bertanya ya Pak ya, kenapa, kemudian terus di awalnya memvalidasi dulu ya kan, menstabilkan identitasnya agar tidak malu katanya. Oke, nah kemudian di sini kira-kira bila Anda kepala sekolah setuju tidak kita dengan perbuatan Pak Luman yang memberi hukuman kepada Sabrina yang seharian katanya tidak memakai sepatu di sekolah? Tidak setuju ya? Iya benar sekali, tidak setuju. Kira-kira mengapa? Kenapa Miss Agnes? Setuju nggak? Tidak setuju ya Miss. Menurut Miss kenapa? Terlalu apa gitu? Menurut saya tidak setuju dikarenakan anak tersebut bisa mengakibatkan mentalnya tidak kuat, ya kan? Terus jadi keberadaannya itu semakin berkurang untuk hari kemudian ke depan. Iya, terima kasih Miss. Ya benar sekali ya. Pelajaran sekolah pasti setuju. Karena anak-anak itu pasti malu ya. Karena seharian apa lagi? Itulah namanya hukuman. Jadi jelas kelihatan bedanya. Ya Bapak Ibu, itu berarti dia menyakiti fisik dan mental. Ya fisik kenapa? Karena kakinya pasti akan panas kan. Seharian di sekolah menginjak pasir, lantai. Terus mentalnya juga dia merasa malu. Nah berarti dari 5 posisi itu nanti maka kita diharapkan kita menerapkan visi manajemen. Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan video tentang saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Boleh Bapak Ibu menonton videonya. Tadi itu dengar dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Jovita. Benar itu nak? Iya Bu, tadi saya kesal Bu. Boleh Bu tahu nak kenapa alasannya? Ya, itu dalam pertanyaan tentang masalah kelas Karena teman saya yang di dalam kelas jelek Bu, saya kan jadi kesal. Jadi begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Jovita? Saya marah-marah pada Jovita Bu, mengejeknya balik dan tanpa saya menggebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Bolehkah ibu tahu alasannya nak? Ya Bu, saya tidak suka Bu gambar saya diejek. Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin membuatnya. Daripada dia tidak membuat gambar Kemudian pada sesuai tindakan yang salah. Iya, ibu paham. Dan ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting buat kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu Kemudian yang terakhir lakukan pada saat menanyakan kamu sedang tentang keyakinan dan yang terakhir bersedia akan bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Saya akan lebih sabar dan menahan emosi saya Bu. Kalau ada teman yang mengejek saya, akan lapor ke guru atau wali kelas Bu.
Iya, benar sekali tindakan kamu, nak. Ibu sangat setuju. Ibu berharap kamu bisa melaksanakannya, ya, nak. Tetap semangat. Oke, silakan kembali ke kelas. Saya sangat senang karena ibu guru menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah saya. Jadi, saya tidak merasa malu kepada teman-teman dan berjanji akan lebih sabar saat saya sedang marah. Terima kasih, Bu Guru. Iya, Bapak itu tadi satu video ya. Tadi Bapak itu tadi kalau memang kasusnya apa ya? Tidak senang karena awalnya coret-coret. Iya, namanya tadi dia tidak senang karena Jovita mengejek karyanya di Madu. Dia membuat gambar, tapi diejek temannya bahwa karya itu jelek. Kemudian si Lestari ini marah, ya, dia marah dan menggebrak meja. Kemudian saya sebagai guru memanggil ke kantor orang-orang ketua kelas dan bertanya kepada pasti yang langkah pertama kita lakukan sesuai video tadi yaitu menselamatkan identitas dan mengatakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, kemudian memvalidasi atas pandangan dia bahwa buat itu sudah melanggar keyakinan kelas kami, yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu tentang menghargai sesama teman. Kemudian tadi dia mengakui bahwa tindakan dilakukan salah dan cara dia memperbaiki permasalahannya itu yaitu tadi dia katakan dengan cara meminta maaf. Ibu, dia mengetahui keyakinan yang dia lakukan yaitu dia harus lebih sabar lagi ketika dalam keadaan emosi. Ya Bapak Ibu, itulah dia mengenai penerapan saya dalam restitusi. Dan demikianlah sesi berbagi saya pada hari ini. Dari sekian materi yang telah saya sampaikan, saya berharap Bapak Ibu semuanya kita nanti boleh melaksanakannya dalam tugas kita sehari-hari.